Nah, hal ini dilakukan Mike karena ternyata sedari awal dia sudah merasa curiga sama gejala awal yang dirasakan bapaknya sama istrinya. Kan sama-sama mual, suka muntah mendadak, nyeri perut ya kan? Dan sejak itulah dia berpikir sepertinya serangan ini sudah dilakukan oleh mamanya sendiri, si Mary. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Akhirnya kita bertemu lagi dengan Ramadan kali ini. Dan ini udah masuk hari pertama kita berpuasa. Gak kerasa kali ya perasaan baru kemarin itu loh kita puasa. Sekarang udah masuk aja di bulan yang sangat kita rindukan setiap tahunnya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat wawak semua yang menjalankannya. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa sama-sama berlomba-lomba ya mengumpulkan pahala. Dan juga semoga kita mendapatkan limpahan keberkahan di bulan suci ini. Amin ya robbal alamin. Semangat puasa aja Wak. Dan mungkin buat kalian yang belum kebagian info terbaru, karena kenapa nih kok Nadia ngaret sejam uploadnya? Biasanya jam 7, kenapa sekarang jam 8? Karena nih Wak ya, khusus selama bulan Ramadan ini aku akan upload di jam 8 malam Wak ya, bulan puasa aja. Tujuannya biar nggak mengganggu waktu buka puasa kalian, tarawih kalian gitu. Dan seperti biasa aku akan mengulang kembali kebiasaan seperti tahun lalu, di mana setiap hari Selasa aku akan ngebahas sejarah-sejarah Islam lagi. Kalau tahun lalu aku udah ngebahas sedikit perjalanan Rasulullah SAW, di tahun ini aku akan ngebahas kisah sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat beliau cintai Wak. Biar makin banyak lagi nih pengetahuan kita tentang Islam ya. Dan nanti di Kamis sama Sabtunya ya tetap seperti biasa, Kamis horor, Sabtu kriminal lah. Kayak sekarang inilah hari pertama puasa langsung bahas kriminal. Dan macam mana jatuhnya dari Sabtu. Maaf nih Wak ya kalau misalnya sedikit panjang openingnya, karena memang ada beberapa informasi yang harus aku kasih tahu sama kalian dulu dari awal. Dan yang jelas di hari ini aku akan ngebahas sebuah kasus kriminal yang betul-betul buat aku ngelus dada Wak. Yaitu kisah seorang wanita yang dikenal bersahaja, fashionable, cantik kali, dia kaya raya, tapi ternyata dia menyimpan rahasia kelam yang bisa membuat semua orang terancam kalau dekat-dekat sama dia. Bisa dibilang kisah ini hampir sama kayak kisahnya Didi Blanchardnya Gypsy Rose Wak, pernah aku bahas waktu itu. Cuma ini lebih parah lagi. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah kriminal yang akan aku bahas hari ini adalah tentang seorang wanita yang bernama Audrey Mary Healey. Nah dia ini Wak adalah seorang anak tunggal dari orang tuanya yang bernama Huey Frazier dan Lucille Metz. Dia lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1933 di Blue Mountain. Nah sedari kecil Wak, Mary ini memang sering dititipkan ke kerabat Mary karena kedua orang tuanya itu selalu bekerja sepanjang waktu. Dan sejak kecil juga si Mary ini selalu kali dimanjakan sama orang tuanya. Semua keinginan Mary ini selalu dipenuhi. Dan oleh ibunya si Mary ini selalu dipakein pakaian-pakaian yang walaupun memang nggak mahal Wak, tapi selalu bagus, cantik gitu. Dan saking seringnya dimanjakan nih Wak ya, kalau misalnya keinginan itu ditolak atau dikoreksi aja nih ya sama mama bapaknya bisa ngamuk si Mary ini. Pun kalau misalnya dia ngamuk, dia bertingkah seenak-enaknya sama orang tua ini nggak dimarahin balik juga, nggak dikasih hukuman, nggak dikasih peringatan atau gertakan gitulah. Enggak, ngalah-ngalah aja, diturutin semua permintaannya sama mama bapaknya itu. Di tahun 1945 keluarga si Mary ini pindah Wak dari Blue Mountain ke kota yang namanya Anniston. Ini sebuah kota yang memang lebih modern Wak dibanding Blue Mountain karena ada banyak perusahaan industri di sana. Dan di sana pun Mary melanjutkan sekolahnya di SMP favorit Quintard Junior High School. Dan di SMP ini dia juga lumayan aktif, dia gabung di OSIS dan dia sangat serius dengan studinya. Sehingga di sekolah pun dia dikenal menjadi seorang gadis yang memiliki reputasi baik Wak. Dia dikenal sangat cerdas, cantik pula, dan dia ini selalu fashionable gitu loh, selalu berpakaiannya bagus-bagus terus. Pokoknya jadi antena lah Wak di masa SMP dan SMA-nya tuh. Sampai-sampai Mary ini terpilih sebagai gadis tercantik di Quintard oleh staf buku tahunan SMA Anniston itu. Dan dikarenakan dia selalu berpenampilan bagus, gayanya juga modis kan, pasti selalu membuat anak laki-laki yang melihatnya pun terpesona lah ya kan. Dan salah satu laki-laki yang terpikat sama si Mary ini kakak kelasnya Wak, namanya Frank Healey. Nah aku jelasin dikit soal si Frank ini ya. Jadi Frank ini adalah seorang remaja laki-laki yang memang berasal dari Anniston itu, yang dibesarkan di keluarga yang walaupun tidak kaya raya tapi memang sangat harmonis sekali keluarganya dia. Nah Frank ini juga memiliki dua saudara perempuan yang bernama Frida dan Jewel. Nah Frank pertama kali bertemu dengan Mary ini ketika mereka sama-sama masih berada di SMP yang sama. Dan sejak saat itu Frank ini udah mulai agak ngelirik-ngelirik siapa ini si Mary, dan dia pun mulai jatuh cinta. Dan ternyata si Mary juga merasakan hal yang sama si Frank. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pacaran. Dan setelah lulus SMA, Frank ini masuk Wak ke angkatan militer dan mereka pun sempat menjalani hubungan LDR. Nah karena Frank ini udah nggak kuat kali nahan rindunya sama si Mary kan, Mary juga merasa
merasakan hal yang sama, akhirnya Frank ini memutuskan untuk menikahi Mary di bulan Mei tahun 1951. Waktu itu Mary masih sekolah itu. Dan setelah si Mary ini lulus, barulah si Mary ini tinggal bersama si Frank. Dia ikut tugas sama lakinya, yang pada saat itu lakinya itu lagi ditugaskan di Boston tahun 1952. Dan di tahun yang sama Mary ini pun hamil. Dan sejak saat itu Frank memutuskan untuk keluar dari angkatan militer dan balik lagi nih ke Aniston untuk bisa mencari pekerjaan baru dan bisa menemani istri cantiknya ini. Lalu kemudian tanggal 11 November 1952 anak pertama mereka pun lahir, seorang bayi laki-laki, mereka kasih nama Michael Healey. Oke, nah dari perjalanan hidup sepasang sejoli ini mungkin kalian bisa lihat kan, bahagia kali hidup mereka ini ya. Istrinya cantik, setia, ngawanin lakinya pun tanggap, baik, pekerjaannya bagus, bebe aja nampak ya. Tapi sebenarnya namanya juga rumah tangga, pastilah nggak mulus-mulus terus. Begitu juga dengan keluarganya si Healey ini Nah, masalah pertama yang datang dalam rumah tangga mereka ini adalah sifat borosnya Mary. Ya, boros Mary ini. Dan kebiasaan buruk ini terus-terusan terjadi sampai si Mary ini punya anak. Mary ini sulit kali nahan hasrat buat shopping pakaian-pakaian bagus dan perabotan-perabotan rumah yang lebih baru, lebih bagus lagi. Padahal nggak penting-penting kali. Dan habisnya tuh cepat kilat gitu Misalnya hari itu laki yang ngasih 3 juta, besok udah tinggal 500.000. Itu tabungan untuk sampai bulan depan itu tinggal 500.000. Gimana nggak ribut di rumah kayak gitu? Tapi kalau misalnya diperingati sama lakinya kan, Mary ini bakal marah kalau misalnya keinginan itu tidak dipenuhi sama si Frank. Sama seperti kebiasaan waktu dia kecil tuh kalau dia nggak dapat apa-apa dari orang tua yang ngamuk-ngamuk, dia bawa sampai besar. Tapi karena Frank ini orang yang nggak suka berkelahi pula ya kan, apalagi sama istrinya, jadi mau nggak mau dia lebih memilih untuk mengikuti keinginan Mary sebaik mungkin, karena si Frank ini pun udah terlalu jatuh cinta kali sama istrinya. Nah terus di tahun 1960 Mary ini pun kembali melahirkan anak keduanya, yaitu bayi perempuan yang dia beri nama Carol Healey. Dan di tahun ini juga bisa dikatakan perekonomian mereka itu makin bagus lagi tuh, karena si Frank ini udah ditunjuk sebagai kepala produksi di Departemen Pengiriman Standar Foundry, dan Mary juga memiliki reputasi sangat baik sebagai sekretaris eksekutif di kantornya. Dan seiring berjalannya waktu, warga Aniston pun semakinlah mengenal keluarga si Mary ini. Bisa dikatakan keluarga yang dihormati di Aniston itu. Tapi meskipun pendapatan keluarga itu telah meningkat, hal ini masih tidak sebanding dengan pengeluarannya si Mary. Dia masih hobi kali shopping, masih hobi ngambur-ngamburkan uang. Nah di sisi lainnya si Carol sama Mike Healey itu, anak mereka ini bisa dikatakan kayak kurang mendapatkan perhatian dari mak bapak ya. Karena apa? Karena mereka berdua bekerja juga nih. Carol sama Mike ini tidak menginginkan apapun kecuali perhatian dari ibu mereka Dan untuk mengobati kesepian anaknya ini, seperti yang dilakukan sama orang tuanya sendiri juga, si Mary ini ikutlah itu menghujani anak-anak mereka dengan materi aja, kayak harta, barang-barang mewah, hadiah-hadiah gitu. Dikasih aja, disodorin, tapi perhatian nggak dikasihnya. Dan hal ini pula lah yang membuat anaknya si Michael ini tumbuh menjadi anak yang keras kepala Sementara si Carol tumbuh menjadi cewek yang tomboy kali, macam laki-laki penampilannya. Nah melihat hal ini, Mary pun jadi kayak membenci si Carol karena si Carol ini nggak bisa tumbuh seperti dirinya sendiri pada saat dia remaja. Dulu kan dia ada tenar kali, fashionable kali, cantik kali ya kan. Tapi si Carol nggak, macam laki-laki. Dan sejak kecil juga ternyata si Carol sama si Mary mamanya ini sering terlibat pertengkaran, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Nggak dekat orang berdua ini, ribut aja terus di rumah gitu. Nah sampai akhirnya di tahun 1975 ketika Frank sudah memasuki usia 40 tahun, Frank ini mulai sakit-sakitan Akhirnya karena dia ngerasa kok aku nggak sembuh-sembuh, padahal aku udah minum-minum obat lah dikit gitu kan. Frank mengunjungilah seorang dokter dengan mengatakan bahwa dokter, saya sering ngerasa mual sama nyeri di perut saya katanya. Dan saat itu dokter mendiagnosis sakit perutnya si Frank ini dikarenakan virus. Frank pun akhirnya kasihlah semacam obat gitu, kemudian balik. Tapi kian lama kondisi si Frank ini terus memburuk. Frank malah jadi sering berhalusinasi itu Bahkan sampai pernah di suatu hari si Mary ini menemukan Frank lagi berkeliling di depan halaman rumah mereka dengan hanya menggunakan celana dalam aja. Akhirnya karena nengok laki udah mulai berhalusinasi ini kan, Frank pun dibawa ke rumah sakit, langsung dirawat di sana. Dan setelah menjalani beberapa rangkaian tes, Frank ini pun terindikasi mengalami kerusakan hati Dan dokter pun kemudian mendiagnosis Frank mengidap hepatitis menular. Dan karena penyakit yang dideritanya ini tidak kunjung sembuh juga, tepat dari tanggal 25 Mei tahun 1975, Frank mendadak meninggal dunia di rumahnya, tapi nggak di rumah sakit. Dan by the way di titik ini pada saat Frank ini meninggal, Mike anak pertama itu udah menikah, udah besar dia, dan dia tinggal beda rumah sama mamanya, sementara Carol masih tinggal sama Mary dan Frank. Dan sampai udah sebesar ini si Carol sama Mary masih terus bertengkar di rumah.
Dah, meninggal bapak. Dan setelah si Frank ini meninggal, postmortem dari jasadnya si Frank mengungkapkan penyebab kematian Frank ini murni dikarenakan hepatitis, pembengkakan ginjal dan paru-paru, pneumonia bilateral, dan juga radang perut. Wah. Nah, karena gejalanya ini betul-betul sangat mirip dengan hepatitis, jadi ya nggak dilakukan tes lanjutan gitu. Keluarga Mary yang ditinggalkan Frank pun sangat sedih dengan kepergian Frank. Tapi seolah belum sembuh nih Wak ya luka yang mereka alami, hal sedih pun kembali dirasakan lagi oleh Mary. Karena beberapa saat setelah suaminya meninggal dunia, ibu kandungnya Mary yang bernama Lucille Frazier tadi meninggal dunia juga karena sudah didiagnosis kanker stadium akhir. 2 orang tuh dalam waktu yang berdekatan meninggal dunia Wak. Dan karena kematian Frank ini, Mary pun mendapatkan asuransi Wak sebesar $31.000 lah zaman itu. 2006 aja tuh udah kayak sebanding $110.000 Wak, apalagi sekarang. Dan tanpa berpikir lama, Mary yang memang masih dengan kebiasaan dia suka mengambur-amburkan uang, akhirnya dari uang asuransi yang dia dapatkan dia beli berlian, dia beli mobil, dia beli perabotan baru, dia beli pakaian-pakaian modis dan lain-lain. Nah, udah mulai curiga kalian? Makin curiga lagi kalian setelah dengar ini. Nah jadi Wak, 3 tahun setelah kematian suaminya ini, tepatnya di tahun 1978, Mary ini tiba-tiba mendaftarkan polis asuransi jiwa senilai $25.000 untuk putrinya Carol. Putranya Mike, maaf. Nah sementara Carol, putrinya, diberikan 2 polis asuransi sebesar $39.000. Dan dia juga membuka asuransi rumahnya senilai $25.000. Oke, nah sejak saat itu kejadian-kejadian aneh pun terus terjadi di keluarga ini. Karena di tahun ini juga, beberapa bulan setelah si Mary ini membuka asuransi untuk anak-anak sama rumahnya itu, Carol tiba-tiba mulai mengalami masalah kesehatan. Dimana si Carol ini sering merasa mual mendadak, sampai-sampai harus dirawat di ruang gawat darurat beberapa kali, nggak sekali aja loh. Sering dia mual-mual, muntah mendadak, perutnya sakit, ya kan? Nah ternyata juga setahun setelah mengasuransikan anak-anaknya ini, Mary tiba-tiba memberikan si Carol suntikan. Yang katanya suntikan itu bisa meredakan mual sayang. Tapi bukannya malah buat gejala si Mary hilang, yang ada makin bertambah parah lagi. Sampai-sampai si Mary pula Carol ini mulai merasakan mati rasa di kakinya. Langsunglah si Carol ini dibawa ke UGD kan. Dan kalian tahu, lumpuh si Carol. Lumpuh, bukan yang ngerasa khawatir dengan keadaan putrinya yang memang makin memburuk karena suntian pertama itu. Kan ini suntian dia kan. Jangan-jangan salah aku ngasih suntian ini, harus kan di stop ini. Enggak Wak, Mary justru malah memberikan 2 suntikan lagi sama si Carol. Entah itu suntikan apa. Dan pada saat mendapatkan suntikan itu, Carol memang sempat bilang, ini suntian apa mama? Waktu itu si Carol langsung diperingatkan, jangan pernah aku kasih tahu aku ngasih suntian ini sama kau ya. Ini mama dapat dari teman mama yang perawat. Nanti kalau misalnya orang lain tahu, dia bisa kehilangan pekerjaannya karena main kasih sama aku aja. Kasihan dia, padahal dia mau nolongin kau. Ini obat langka nih, mahal mama beli, kata dia. Padahal sama sekali Wak, kawannya dia ini yang dia bilangnya di bawah sumpah menyangkal pernah memberi Mary obat apapun. Pernah. Dan karena dia masih sering dikasih suntian, terus dia sering dibawa ke UGD terus lah anaknya ini. Dan pada saat berada di UGD itu, Mary sempat nanya Wak sama dokter, ini anak saya kenapa gitu katanya kan. Nah waktu itu dokter menjawab, kayaknya anak ibu ini menderita kekurangan gizi sama vitamin Bu. Terus ada juga kemungkinan dia ini keracunan logam berat. Nah mendengar hal itu, Mary bukannya minta tolonglah langsung diobatkan apa kayak saya akan bayar gitu kan supaya anak ini sembuh. Enggak, melainkan di sore hari itu juga waktu dokter ngomong kayak gitu, Mary langsung minta si Carol ini dikeluarkan dari rumah sakit itu, padahal dokter suruh nginap. Ada mulai agak aneh kan? Dan sebelum aku lanjut lagi nih Wak, sebenarnya kejadian aneh yang dirasakan Carol ini bukan kali pertama menimpa anggota keluarganya Mary Wak. Kenapa? Karena setelah Frank meninggal dunia, waktu itu Mike kan udah nikah. Mike sama istrinya ini sempat diminta sama Mary, nak tinggallah di rumah gitu kan, kasihan mama cuman berdua aja sama Carol katanya. Nah karena si Mike ini pengen ngabdi juga sama mamanya kan, kasihan pula mamanya sendirian di situ, diajaklah istrinya, udah sayang kita tinggal dulu yuk di rumah mama gitu. Dah tinggallah mereka tuh berempat di rumah tuh lagi. Dan selama tinggal balik di rumahnya si Mary, selain si Mike ini masih sering nengok mama sama si Carol itu tiap waktu berantem, Terry istrinya itu sering mengeluh sakit perut mendadak Wak ke suaminya. Dan yang kasihannya lagi nih Wak ya, Terry bahkan sudah mengalami 4 kali keguguran selama tinggal di rumah mertuanya itu. Nah karena kasihan dengan kondisi istrinya kan, akhirnya si Mike ini pun memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Dan dia menyewa sebuah apartemen. Dan kejadian aneh berikutnya Wak, di hari mereka mau pindah ke apartemen itu, di hari itu juga entah kenapa tiba-tiba rumahnya Mary ini kebakaran langsung. Dan akhirnya Mary sama si Carol ini pun ngungsi lah di nyewa apartemen mereka kan. Dan masih ada keanehan lagi nih ya Wak ya, karena pada saat rumah si Mary ini udah selesai direnovasi kan, giliran apartemennya si Mike yang kebakaran. Itulah yang akhirnya maksa pasangan untuk balik lagi ke rumah si Mary. Dan dari kebakaran rumah itu Mary mendapatkan
asuransi dia. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian, untungnya lah Wak, Mike berhasil mendapatkan rumah baru dan mereka pindah langsung ke Florida. Nggak mau lama-lama rumah mertua itu ada apa-apa pula nanti. Nah jadi sampai sini memang udah banyak kali kan Wak kejadian aneh yang dialami beberapa anggota keluarganya Mary nih. Nah sekarang kita masuk ke temuan-temuan yang ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh itu. Lanjut. Nah sekarang kita balik lagi nih ya ke kisahnya si Carol. Nah jadi pada saat Carol ini sudah mengalami lumpuh Wak, di waktu yang bersamaan, tepatnya pada tanggal 9 Oktober tahun 1979, secara kebetulan pula Mary ini ditangkap sama polisi. Karena apa? Bukan karena kejadian-kejadian aneh yang aku sebutkan tadi, karena dia ini ketahuan sudah membuat cek palsu di beberapa kali pembayaran polis asuransi yang dia buka buat anak-anak sama rumahnya tuh. Akhirnya Mary pun dituntut sama bank, ditangkap, ditahan, sempat ditahan dia nih ya. Nah ketika si Mary ini udah ditangkap, udah ditahan Wak, tiba-tiba Mike anaknya dapat telepon dari tantenya Frida, saudaranya si Frank tuh. Dimana tante Frida ini bilang, Mike, tante kok jadi curiga ya sama penyakitnya si Carol? Kenapa tante? Karena waktu itu tante sempat nengok mamamu Mary memberikan Carol suntikan sendirian di rumah tanpa didampingi perawat apalagi dokter. Waktu tante lagi ngunjungin, waktu jenguk si Carol itu. Nah Mike yang mendengar hal itu pun langsung ngubungin dokter Joseph namanya Wak, dokter yang menangani Carol. Mike bilang, dokter tolonglah lakukan pemeriksaan ulang untuk adik saya. Dan pinternya juga si Mike ini meminta langsung tim kepolisian untuk menggali jasad bapaknya. Nah hal ini dilakukan Mike karena ternyata Wak, sedari awal dia sudah merasa curiga sama gejala awal yang dirasakan bapaknya sama istrinya. Kan sama-sama mual, suka muntah mendadak, nyeri perut ya kan. Dan sejak itulah dia berpikir sepertinya serangan ini sudah dilakukan oleh mamanya sendiri si Mary. Akhirnya setelah pemeriksaan dilakukan tanpa sepengetahuan Mary nih Wak, ya Mary kan masih ditahan tuh. Dokter Joseph pun memberitahu Mike bahwa dia menemukan sejenis cairan yang mengandung racun arsenik di kuku, kaki sama jarinya si Carol. Dan selain itu juga dokter Joseph bersama Departemen Ilmu Forensik Alabama juga melakukan tes pada sampel rambutnya si Carol dan mereka menemukan kadar arsenik berkisar lebih dari 100 kali tingkat normal Wak di kulit kepalanya si Carol. Dan temuan ini menunjukkan sepertinya Carol ini sudah diberi arsenik dengan dosis yang semakin besar selama periode 4-8 bulan terakhir. Dan dari sinilah dokter Joseph langsung mendiagnosis kondisinya si Carol ini ternyata akibat keracunan arsenik. Bukan gara-gara apa tadi yang dia bilang dari awal itu kekurangan gizi, tidak, keracunan arsenik. Dan di waktu yang sama juga Wak, tubuh bapak si Frank kan digali lagi tuh untuk dilakukan pengujian kan. Dan dari pengujian itu menunjukkan hasil analisis yang gak kalah mengejutkan lagi Wak, dimana hasilnya mengungkapkan bahwa terdapat tingkat arsenik yang sangat tinggi, yaitu pada sampel rambutnya si Frank ditemukan 100 kali melebihi tingkat normal arsenik. Begitu juga di kuku kakinya si Frank Wak. Dan dari hasil tes ini dokter Joseph pun menyimpulkan bahwa penyebab kematian Frank bukan karena hepatitis, melainkan karena keracunan arsenik akut Wak. Dokter Joseph mencatat bahwa Frank menderita keracunan arsenik kronis, yang berarti bahwa dia telah diberikan arsenik selama berbulan-bulan sebelum kematiannya. Dan dari temuan ini semua langsung membuat Mike sama polisi sangat yakin bahwa selama ini Mary lah yang sudah menyuntikkan racun arsenik ke tubuh bapaknya sama adiknya. Nah keyakinan mereka ini Wak semakin dikuat lagi ketika 3 hari setelah penggalian dan pengujian terhadap Carol dan Frank, Tante Frida menemukan botol obat kosong dalam kotak kosmetik dompetnya Mary yang memang disimpan di rumah ibunya Frank. Dan ketika barang-barang itu diserahkan ke polisi dan ahli, mereka juga mengungkapkan bahwa ada jejak arsenik di dalam botol itu. Dan ketika polisi mendapatkan surat penggeledahan rumahnya si Mary, polisi kembali menemukan ada botol lain yang diselipkan di dalam dompetnya, dan setelah diuji di sana, betul ditemukan lagi ada jejak arsenik. Nggak sampai di situ aja Wak, 2 minggu kemudian Tante Frida ini kembali menemukan sebotol racun tikus yang juga mengandung 1,5% arsenik. Apa nggak makin kuat dugaan mereka itu? Dan selama ini juga Mary nggak tahu apa-apa nih Wak, soalnya kan dia masih ditahan tuh. Dia nggak tahu apa-apa. Tapi Wak, setelah si Mary ini ditahan atas tuduhan itu, Mary ini ternyata berhasil bebas pada tanggal 9 November tahun 79, biar kalian tahu. Tepat 1 bulan setelah dia ditangkap nih ha. Karena apa? Karena dia membayar jaminan. Tapi belum sempat polisi menginterogasi Mary terkait dugaan perencanaan penghilangan nyawa terhadap si Carol. Mary yang bebas ini bukannya balik ke rumah Wak, melainkan dia pergi ke sebuah motel dengan menggunakan nama samaran yaitu Emily Stevens. Dan di antara tanggal 8 sampai 18 Novembernya itu Wak, dia pun menghilang, melarikan diri.
Ya Allah, sabar nak. Dan pada saat motel itu diperiksa, dia meninggalkan surat penculikan. Seolah-olah dia tuh lagi diculik lah gitu. Labur, kabur dia. Aku tadi mau bilang lari dan kabur jadi labur. Kabur pokoknya. Dan setelah Mary ini diketahui kabur sama tim kepolisian, polisi pun mendapatkan laporan nih di tanggal 19 Novembernya dari rumah tantenya Mary yang mengatakan kalau bapak rumah saya dibobol maling, mobil, beberapa pakaian wanita saya. Pakaian wanita saya kan dia wanita, ya beberapa pakaian saya dan tas-tas besar kami sudah hilang dari rumah, Pak. Dari situlah polisi meyakini bahwa ini pasti ulahnya si Mary yang mungkin dia sudah tahu bahwa tindakan kriminal dia itu udah ketahuan sama polisi dan dia pun memutuskan untuk kabur, memulai kehidupan baru lagi di tempat lain. Dan di waktu ini kan polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut kan, soal dugaan penghilangan nyawa berantai yang memang sudah dilakukan Mary ini. Dan ternyata di sini polisi kembali menemukan fakta baru di mana ketika jasad ibu kandungnya Mary yang meninggal karena kanker tuh sama jasad ibu mertuanya. Jadi memang ibu mertuanya pun meninggal setelah ibu Mary ini meninggal, Diperiksa kembali lah berdua ini kan. Ternyata betul, Polisi juga menemukan ada jejak arsenik yang sangat signifikan di jasad mereka berdua nih. Nah, karena hal inilah polisi bahkan FBI pun turun tangan untuk melakukan pencarian besar-besaran karena mereka khawatir kalau si Mary ini masih bebas pasti berpotensi juga membahayakan orang lain di sekitar dia kan. Belum ketangkep. Ini dugaannya ada 4 orang yang mau dicelakai sama dia. 3 meninggal, 1 hampir. Carol kan. Mungkin si Terry, bininya si Mike tuh juga. Tapi sayangnya perencanaan mereka ini sia-sia, sampai 3 tahun lamanya. Mary nggak ketemu. Nggak ketemu. Terus kemana si Mary? Ini aku ceritain ya apa yang dilakukan selama buron. Nah ternyata setelah merampok rumah tantenya itu, Mary ini melakukan perjalanan ke Florida. Dan di sana dia mengganti namanya menjadi Robbie Hannon. Robbie Hannon, nggak Mary Healey lagi, Robbie Hannon ya. Dan di Florida tersebut dia bertemulah dengan seorang laki-laki yang bernama John Homan. Bersama John Homan dia menjalin hubungan percintaan. Mereka hidup bersama selama hampir lebih dari 1 tahun dan baru menikah di bulan Mei tahun 1981-nya. Sehingga barulah namanya berubah jadi Robbie Homan. Nah tidak lama setelah pasangan ini menikah, mereka pindah ke New Hampshire, dan selama menjalin hubungan pernikahan dengan si John, Mary ini selalu mengatakan bahwa sayang, aku punya saudara kembar, namanya Terry Martin. Sekarang Terry itu tinggal di Texas sayang. Pokoknya Mary ini selalu menceritakan soal si Terry ini sama si John, Dan selama di sana, Mary ini juga kembali bekerja sebagai sekretaris yang memang sangat berprestasi, sangat bersahaja kali, sangat cantik pula. Memang karena walaupun usia 48 tahun waktu itu ya, Mary ini masih memiliki wajah yang cantik, masih kenceng dia, masih fashionable apalagi. Tapi selain dia berbohong tentang identitasnya, Mary ini juga terus mengarang cerita di mana dia mengatakan kepada si John dan rekan-rekannya bahwa dia ini sudah menderita penyakit darah langka. Nah inilah yang buat si John ini makin menuruti apa yang dia mau. Semua dia kasih, apa yang dia minta apa yang dia minta sama Mary dikasih sama dia. Cantik istri aku, sakit dia pula gitu. Sampailah di suatu waktu nih tiba-tiba di penghujung musim panas tahun 1982, Mary ini kasih tahu sama suaminya, sayang aku harus ninggalin New Hampshire bentar ya. Loh kenapa, kamu mau kemana? Ada ini kerjaan kantor, sama sekalian aku mau nemuin beberapa dokter sayang untuk penyakit yang aku derita ini, boleh ya? Oh ya udah, kamu kesana lah, hati-hati, cepat pulang ya katanya. Apa iyalah dia keluar dari New Hampshire nih kan? Dan ternyata setelah dia keluar ini, dia bukannya, ya nggak mungkin lah dia melakukan perjalanan tugas atau nemuin dokter untuk penyakit bohongnya itu, enggak. Dia melakukan perjalanan ke Texas dan Florida, dengan menggunakan nama berbeda lagi, yaitu nama kembaran imajinasinya, yaitu Terry Martin. Dia pakai nama Terry Martin, ya kan? Nah singkat cerita, mungkin karena memang udah nggak tahu lagi mau kemana, atau mungkin dia nggak dapatkan kebahagiaan di sana tuh, tiba-tiba si Mary nelpon si John dengan menggunakan identitas Terry Martin. Halo John, saya Terry Martin. Oh iya Terry Martin, saya kenal kamu kembaran istri saya karena istri saya selalu menceritakan kamu Terry. Ada apa? Bagaimana ceritanya? Gimana kabar kamu gitu? Nah di situ Mary bilang, John, aku ingin menyampaikan berita duka. Loh kenapa? Robbie Homan, istrimu, sudah meninggal dunia di Texas karena penyakitnya. John yang dengar itu kasihan pula dia kan, shock, dia sedih dia. Ya ampun istriku, kenapa dia bisa meninggal? Kenapa kamu baru ngabarin saya sekarang? Saya akan pergi ke Texas sekarang juga.
kata si John. Nggak usah John, kata siapa Terry. Kamu nggak perlu datang ke Texas John, karena mayatnya Mary sudah disumbangkan ke fakultas kedokteran. Itu memang permintaannya Robbie supaya organ-organnya itu bisa bermanfaat untuk mereka. Nah waktu itu John percaya aja dia. Nah kenapa selain memang udah dikibusin sama siapa ini Terry, ternyata berita kematiannya si Robbie Holman itu masuk dalam ini koran. Makanya percaya si John ini. Dan beberapa hari kemudian setelah si Terry ini menghubungi si John, Terry langsung diubahnya warna rambutnya kan Wak. Dia turunkan berat badannya dan dia balik lagi ke New Hampshire. Untuk apa? Untuk bertemu sama si John. Dia nyamarnya jadi Terry Martin, saudara perempuan istri atau padahal orangnya sama itu. Dan ajaibnya pada saat itu Wak, John nengok si Terry dipercaya aja kalau itu betulan kembaran bininya. Dia tidak menyadari kalau si Terry itu adalah wanita yang sama. Padahal Wak, teman-temannya si John yang pernah bertemu sama Robbie itu sebelumnya udah curiga. Ini Robbie nih, bukan Terry nih. Ya kan Wak? Iya ini muka Robbie nih. Kawan-kawannya sadar kalau itu orang yang sama, tapi si John masih beranggapan kalau Terry ini adalah orang yang berbeda. Yang ada malah John sama si Terry ini menjalin hubungan bersama Wak, tinggal bersama mereka. Nah terus nih Wak ya, yang Mary nggak tahu, beberapa hari setelah berita kematiannya Robbie Holman itu masuk dalam koran, ada tuh seorang polisi yang curiga nih dengan kabar duka itu, karena polisi itu tidak dapat memverifikasi informasi apapun yang ada di dalamnya setelah dia ngecek database-nya ini, setelah dia ngecek namanya si Robbie Holman di database Texas. Nah dari sinilah Wak berita menyebar di kalangan kepolisian kan, sampai di titik mereka menyadari bahwa, wih bentar dulu, ini bukan Robbie Holman ini wanita yang selama ini kita cari, Mary Healey ini Wak. Barulah setelah diverifikasi sama banyak orang sama keluarga Mary juga kan, yakin ini Mary Healey ini. Dah lah akhirnya polisi pun langsung lah pergi ke rumahnya si Terry kan, dan dia langsung menangkap Terry Martin itu di rumahnya untuk diinterogasi. Dan yang mengejutkannya lagi Wak, tanpa paksaan, pertanyaan-pertanyaan menjebak atau tekanan apapun, di saat Mary duduk di ruang interogasi, saat itulah Mary langsung mengakui bahwa iya Pak, saya bukan Terry Martin, saya adalah Audrey Mary Healey. Itu adalah saya. Ngaku dia langsung. Langsunglah akhirnya polisi New Hampshire ini bawa Mary balik lagi ke Alabama, ke Anniston itu buat dia ada delay. Nah setelah Mary ditangkap dan dibawa balik ke kampungnya lagi Wak, lagi-lagi polisi mendapatkan informasi baru yang makin membuat mereka kaget Wak. Kenapa? Kalian ingat kan kalau si Mary ini sempat buka asuransi rumahnya. Nah ini kan bisa diklaim kalau rumahnya itu terjadi kerusakan parah kan, kayak kebakaran. Dan ternyata Wak, sebelum si Frank itu meninggal, rumahnya si Mary ini juga sempat kebakaran loh. Dan ini kebakarannya tiba-tiba, kebakaran misterius gitu, yang otomatis polisi juga ikut serta lah menyelidiki penyebab kebakaran itu karena apa ya kan. Dan kalian tahu ternyata si Mary ini diduga juga sudah mencoba meracuni para penyelidik yang sedang menyelidiki kebakaran misterius di rumahnya itu. Polisi mau disuntik sama arsenik juga. Karena FBI memang melaporkan Wak, beberapa petugas yang baru balik aja setelah melakukan pemeriksaan di rumahnya si Mary itu, semuanya jatuh sakit Wak. Dan mereka menunjukkan gejala yang sama juga. Mual, muntah, sakit perut. Tapi waktu diperiksa dokter nggak tahu nih penyebabnya apa. Setelah tahu apa yang ditemukan di Frank, di Carol, di kedua mama, barulah mereka yakin itu pasti ada arsenik, keracunan arsenik. Suaminya aja tega dia racunin, apalagi polisi ya kan. Dan hal ini diduga dilakukan sama si Mary supaya penyelidikan soal kebakaran yang sengaja memang dia lakukan itu tidak terungkap gitu loh Wak. Dan karena hal ini juga Mike anaknya pun semakin yakin bahwa kebakaran di rumahnya yang terjadi waktu dia mau keluar dari rumah tuh Wak, dan juga kebakaran di apartemennya, itulah mama aku. Dan atas tindakan yang memang sudah dilakukan sama si Mary ini, Mary pun mengakui semua kesalahannya. Iya Pak, saya memang sudah meracuni suami saya. Namanya diakui semuanya. Akhirnya jatuh hukuman lah dia, penjara. Pada tahun 1983 Wak. Dan selama di dalam penjara ini, Mary itu selalu bersikap baik Wak. Sumpah. Maka itulah kenapa orang-orang bahkan polisi-polisi yang datang untuk memeriksa rumahnya itu aja betah sama dia. Begitu juga di penjara Wak, dia selalu bersikap baik dan merupakan seorang tahanan teladan di sana. Nah perilaku baik inilah Wak yang membuat dia pun mendapatkan izin cuti 1 hari untuk balik ke rumah si John tiap bulan. Dan by the way John ini walaupun dia tahu bini yang di pembunuh berantai lah bisa kita bilang kan masih setia loh sama siapa? Sama si Mary. Nah dapat izin dia tuh tiap sebulan sekali keluar. Habis itu balik lagi. Dan setelah izin ini sudah habis, dia nggak kabur Wak, dia selalu balik tepat waktu. Balik lagi, kayak gitu aja terus. Sampai akhirnya di bulan Februari tahun 1987, waktu itu Mary udah umur 53 tahun, reward yang dia dapat ini makin meningkat Wak. Yang awalnya dikasih izin cuma 1 hari aja jadi 3 hari. Makin sumringah lah dia. Dah tuh akhirnya pada saat cutinya itu udah datang, John waktu itu udah pindah Wak memang ke Anniston. John jemput lah dia di penjara dan mereka waktu itu menghabiskan 1 hari di sebuah motel Wak. Nggak balik ke rumah, motel yang ada di Anniston.
Dan ketika John ini meninggalkan Mary beberapa jam lah buat beli makan, waktu dia balik lagi ke motel, Mary nggak ada. Kabur lagi si Mary, kabur. Dan waktu itu Mary meninggalkan ada catatan perpisahan gitulah untuk John. Dia mengatakan semoga kamu paham dan memaafkan aku sayang, karena aku nggak mau lagi balik dalam penjara. Masyarakat yang mendengar bahwa Black Widow bebas, ya marahlah sama tim kepolisian. Kok bisa-bisanya wanita mematikan ini, kok kasih cuti. Dan jaksa waktu itu juga menilai ini adalah kelalaian besar yang pernah dilakukan sama polisi di sana. Bisa-bisanya punya background kejahatan kayak gitu mah udah masuk penjara malah kok kasih cuti keluar. Tapi untuk kali ini Mary tidak terlalu lama menghilangnya, nggak sampai bertahun-tahun kayak waktu itu memang. Karena 4 hari setelah dia menghilang, polisi Aniston mendapatkan panggilan dari seseorang yang melaporkan dia melihat ada orang yang mencurigakan merangkak keluar dari hutan ke arah rumahnya dalam keadaan basah kuyup. Dan setelah dia cek, ternyata itu adalah Mary. Dan ternyata selama kabur ini, Mary ini di mana, Wak? Mary bersembunyi di hutan dekat rumah orang itu tuh selama 4 hari 4 malam. Dan kebetulan selama itu juga hujan deras turun terus dan suhu pun dingin lah sampai 30 derajat, Wak. Dan saat tim medis dan kepolisian datang, mereka yakin bahwa betul ini adalah Mary Hilley yang kemarin kabur. Mary pada saat itu dalam kondisi kritis, Wak, karena dia ini hipotermia. Langsung dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit Mary langsung mengalami serangan jantung dan Mary meninggal dunia. Mati. Nah itulah akhir hayat si Mary, Wak. Gak disangka kan? Tapi walau bagaimanapun tindak kriminal yang sudah dilakukan Mary ini betul-betul membekas di Alabama. Seorang ibu yang tega meracuni suami, anak ibunya, ibu mertuanya, bahkan orang-orang gak bersalah tuh, hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu fulus, pitih, uang. Itu dapat asuransi. Aku yang jelas pengen kali dengar pendapat kalian soal kasus ini. Kalian tulis saja semua di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Alah Mary. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Selamat berpuasa. Bye.